Untuk yang pertama, pandangan dari Dai Salafi oleh Ustadz Firanda Andirja. Ustadz, apa hukumnya wanita yang kawin lari sementara ayahnya masih ada dan tidak ridho? Jangan kawin lari ya. Ayahnya tidak ridho. Apakah sah pernikahannya? Ya. Jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki tidak sah pernikahan yang tidak diridhoi oleh ayahnya. Ayahnya walinya. La nikaha illa biwali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pernikahan tanpa wali. Ayu mamra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya tidak sah, nikahnya batil, nikahnya apa? Batil. Makanya jumhur ulama berpendapat nikah wanita yang kawin lari tanpa izin suami, tanpa izin ayahnya, izin walinya, maka nikahnya tidak sah. Dan bagaimana cara tobatnya sementara dia sudah punya anak dari pernikahannya tersebut? Haruskah bercerai? Tidak harus bercerai. Datang kepada orang tua, ya. Kemudian minta maaf ya kepada orang tua. Ya, ini kalau apa namanya? Jadi anaknya tetap anak yang sah. Ini disebut oleh para ulama dengan nikah syubhat. Nikah syubhat itu nikah contohnya seperti ini. Nikah yang diantara syaratnya diperselisihkan oleh para ulama. Seperti nikah tanpa wali. Bagaimana dengan hasil anaknya? Pendapat yang kuat anaknya tetap anak yang resmi, anak yang sah. Ya, tapi pernikahannya bermasalah. Agar dia hilang dari permasalahan tersebut, dia nikah ulang. Caranya bagaimana? Tinggal datang dengan suaminya pergi ke ayahnya minta dinikahkan kembali. Nikahkan kembali. Kalau ternyata ayahnya sudah meninggal dunia, maka pergi ke walinya yang masih hidup. Walinya yang masih hidup ya, mungkin omnya ya. Atau mungkin kakak laki-lakinya, tergantung. Dengan begitu dia akan hidup tentram. Kenapa? Untuk menghilangkan keraguan. Ya, nikahnya sementara dia berhenti dulu, jangan cerai, tidak harus cerai. Berhenti dulu, pisah dulu, ya. Kemudian dia mulai nikahnya lagi yang baru, entah dengan tidak harus ke KUA. Yang penting nikahnya apa? Sah. Ya, pergi ke ayahnya untuk minta maaf, kemudian agar ayahnya mengizinkan untuk pernikahan, maka nikah lagi kembali. Kalau ayahnya sudah meninggal dunia, maka pergi ke walinya yang masih hidup, ya. Wallahu taala alam bisawab. Yang kedua, pandangan dari Dai Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Idrus Romli. Kawin lari. Sebenarnya bukan kawin lari. Karena nggak sambil lari-lari kawin. Artinya kawin pakai wali lain dengan alasan ghaib dari walinya. Masafatul qasri. Melebihi dari jarak qasar. Jarak qasar itu berapa? Jarak qasar itu kira-kira 90 kilo. Dari sini ke Banda Aceh ya. Hah? Karena di sini orang tuanya agak setuju, lalu dia lari ke Banda Aceh, datang ke Tengku Fulan, minta dinikahkan. Maka itu hukumnya bagaimana? Ya, memang sebagian ulama membolehkan seperti itu. Walaupun sebagian mengatakan haram. Dan sebenarnya kalau si perempuan itu berpendidikan ya, dan suaminya bertanggung jawab, sebenarnya agak perlu lari-lari. Ajak baik-baik sama orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mau, nggak mau menikahkan, anaknya dan calon suaminya bisa lapor ke pengadilan agama. Ke KUA, lalu pengadilan agama. Lalu ayahnya ini dipanggil oleh pengadilan agama suruh menikahkan. Kalau enggak berarti kan adil, maka pengadilan nanti yang menikahkan. Mestinya kan begitu. Ini pakai jalan pintas, langsung pergi ke Banda Aceh. Kalau sebagian ulama mengharamkan. Karena itu tafwid, menghilangkan hak orang tuanya sebagai wali. Sebagian ulama modern mengharamkan. Seperti di fatwanya Syekh Ali Jum'ah. Diharamkan. Apa? Hah? Sah. Nikahnya sah tadi itu. Kalau nikahnya sah.
Kalau abu-abu di sini bilang sah ya. Para abu di Aceh. Kasus seperti ini. Ada yang pernah dengar? Nggak ada ya. Mungkin tengku-tengku bisik-bisik sah gitu. Terang-terangan nggak berani. Kalau nikahnya sah. Proses nikah itu macam-macam. Kalau Syafi'i, wajib wali, wajib saksi. Kalau walinya nggak ada, maka sultan. Misalnya walinya ada di daerah lain. Kalau ke sultan, ke wali hakim, ke mahal harus bayar gini-gini, maka muhakkam itu sah. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, kalau mazhab Maliki cukup wali, nggak perlu saksi. Cuma ketika mau kumpul satu rumah wajib pengumuman. Walinya panggil tetangga kanan kirinya. Ini putri saya, ini suaminya. Sudah saya akad, ayo ke sini. Harus begitu. Itu Maliki. Kalau Hanafi cukup saksi dua, gak perlu wali. Itu Hanafi sah itu. Tapi sebagian ulama Hanafi, kalau misalnya orang tuanya tidak setuju, nanti bisa merevisi. Saya gak setuju dengan suami kamu, difasakh itu bisa. Misalnya tidak kufu itu bisa di Hanafi. Jadi masalah ini banyak mazhab. Dan kata para ulama, kalau takut berzina, kalau tidak menikah berzina, sementara walinya gak mau menikahkan, maka orang seperti ini ya, kalau memang gak bisa ditahan, maka dianjurkan untuk menikah mengikuti mazhab lain yang membolehkan nikah. Ini persoalan sekarang. Kebanyakan masyarakat sekarang, ya, masyarakat sekarang ini ya ini karena ada HP. Ada HP, ada medsos, akhirnya laki-laki perempuan kenalan di mana-mana. Lalu ngajak kawin lari, itu bahaya. Kalau nggak dikawinkan, nanti lari sungguh itu. Makanya kalau punya anak dijaga. Dimasukkan ke dayah, kemana. Dan jangan dikasih HP. Kalau dikasih HP ya dijaga. Takut seperti itu. Wallahu a'lam. Yang jelas ya masalah hukum yang terakhir. Masalah kawin lari tadi. Sebaiknya tanyakan ke abu-abu di Aceh. Saya takut berbeda dengan beliau-beliau. Karena yang saya sampaikan ini. Hukum yang ada di Jawa. Kiai-kiai di Jawa. Tapi kurang lebih sama dengan di sini. Kurang lebih sama. Saya kira itu ya. Yang ketiga, pandangan dari Ustadz Ansaruddin Ramdhani dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Bolehkah menikah tanpa izin ayah dan ibu? Boleh, tapi tidak pantas. Pernikahan itu harus satu, sakinah. Sakinah itu modalnya mawaddah. Dua, rahmah. Keempat, birrul walidain. Bagaimana mau membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah apabila tidak dapat izin dari orang tua? Kecuali film India. India mah bisa wae. Ya, kawin lari. Begitu dapat anak, setujunya. Itunya India mana film mah? Tong nurutan deh sama India. Jadi secara hukum sah. Cuma dia telah melakukan dosa kepada orang tuanya. Abdi ge baheula pernah parek kitu teh ngan terjadi. Pernah gitu ge. Ieu ngomongna teh, Kang da nyebut akangnya baheula mah teh nyebut ustad. Ayeuna mah nyebut ustad da terjadi. Kang, naing teh wayahna we cenah. Moaci os nikah jeung akang teh, da kumamah dijodohkeun ka si AA, itu manganeng teraskeun. Kalau bakene cinta parawan mah di tukangan imah. Bari lewe saeutik tadi. Ceurik buah biga atuh da boga hate atuh. Ngan teu lebay gitu. Nya neangan deui we pek teh panggih di bojong kunci. Lagi katipu meureun. Jadi jangan sampai kita nikah tanpa restu apalagi izin orang tua. Ulah. Kalau orang tua belum mengizinkan pendekatan terus mah alaya naon mamah teh naon teu satuju ka abdi teh kasih eta teh kunaon irungna pegek
kurang operasi plastik we nya mah gitu. Efek teh pas lahir teh budakna pegek deui da turunan pegek. Mohon maaf ya, bukan orang tua yang tidak mengerti, tapi belum mengerti. Nah, kewajiban kita sebagai orang tua memberikan pemahaman kepada anaknya, pertimbangan. Nah, kalau kamu menikah dengan ini, begini. Andai kata si anaknya maksa terus, doakan saja. Ya, doakan mudah-mudahan dia berbahagia. Andai kata gagal, balik deui tah ka indung jeung ka bapak teh. Cek indung jeung bapak teh nya, cek aing oge tong kawin ka si eta, nya nurus tunjung lalakina. Taulah nepi ka kitu, ya. Sebab hadis yang mengatakan la nikaha illa biwaliyin derajatnya lemah, dhaif. Tidak sah nikah tanpa wali. Itu hadisnya lemah. Tapi kenapa dipertahankan oleh kantor urusan AWW? Karena untuk menjaga birrul walidaini, berbuat baik antara anak dan orang tua. Selanjutnya pandangan dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana hukumnya nikah lari? Kalau tidak nikah lari takut tidak direstui orang tua. Kenapa disebut lari nikah? Begini ceritanya. Istilah ini istilah zaman dulu. Ini berawal dari pantun tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sudah kupinang tak dapat, kupujuk-pujuk ku bawa lari. Jadi dilarikan anak gadis ini, dibawa ke rumah kadi. Tepi Sungai Siak itu kan ada rumah apa namanya? Rumah kadi. Pergi nanti ke tepi Sungai Siak, di bawah jembatan ada rumah kayu, itu rumah kadi. Rumah kadi itu diambil dari bahasa Arab qadhi. Qadhi itu hakim. Hakim yang diangkat oleh Sultan Siak. Hakim nilai yang menikahkan. Datang anak lajang, dibawanya anak gadis, pergi dia ke rumah kadi, dilarikannya. Sampai ke rumah kadi itu memanggil ayah perempuan itu. Karena zaman dulu kalau udah sampai ke rumah kadi, kalau tak dinikahkan malu. Anak gadis ini nanti tak akan dipinang orang lain karena itu pernah dilarikan Syanu dulu. Begitu ceritanya zaman dulu. Paham? Itulah asal cerita nikah lari nikah. Itu dulu Syanu itu lari nikah tuh sama Syanu. Kalau tidak tak jadi. Kalau ayahnya bagah, ditariknya balik anaknya itu. Tak peduli dia, ditariknya balik. Kalau tak laku, dikasihnya ke ulama. Itu mah ke ulama dulu, banyak bonus-bonus. Itu asal muasal cerita lari nikah. Nah, biar paham istilah ini. Banyak istilah dulu yang anak sekarang bingung tentang lari nikah. Nah, itu istilah. Nikah Cinobuto. Pernah dengar cerita Cinobuto? Kalau laki-laki mentalak istrinya talak satu, masih boleh rujuk? Boleh. Ditalaknya dua, masih boleh. Ditalaknya tiga, la tahillu lahu hatta tangkiha فلا تحل له min ba'du hatta tangkiha zaujan ghairah. Tidak boleh dia rujuk ke istrinya yang udah ditalaknya tiga itu, kecuali istrinya itu nikah dulu dengan zaujan ghairah, dengan suami baru. Tapi dia mau balik juga ke janda lama, maka dicarilah Cino-Cino buto di Bagan. Itu asal muasal nikah Cino buto. Dicari Cino buto yang tak bisa menengok bini. Kau nikahi janda aku ya. Oe. Nanti sesudah sekian nikah kau akad sore ini, besok kau ceraikan ya. Oe. Rupanya tak diceraikannya. Itulah asal muasal nikah Cino buto. Paham? Banyak istilah-istilah dulu itu yang tak dipahami anak sekarang karena tidak terjadi lagi. Nah, yang ditanyakan ini tentang nikah lari. Bagaimana hukumnya nikah lari?
Kalau tidak nikah lari takut tidak direstui orang tua, apakah nikahnya sah? Sekarang tak macam zaman dulu. Untuk menghindari terjadinya lari nikah, anak gadis dilarikan ini, sekarang di kantor KUA Pengadilan Agama sudah ada formulir. Formulir itu diisi. Kenapa ayahnya tak setuju? Kalau ayahnya tak setuju karena suku, yang menang anaknya. Tapi kalau ayahnya tak setuju karena calon menantu ini sebab agama, tak sembahyang, riba, pakai narkoba, yang menang ayahnya. Nanti disidangkan di pengadilan. Kau kenapa tak kau setuju ya anakmu ini nikah dengan si ini? Kalau nikah saya dengan dia, jatuh martabat kami. Dari emas jadi tulang katanya. Dia orang Jawa. Calon menantunya ini Sregar. Takut dia anaknya jadi tulang. Maka menang anaknya. Karena alasan bapaknya ini tidak sesuai syariat Islam. Dalam Islam menikah boleh dengan siapa. Katanya nggak boleh nikah sekampung Pak Ustadz. Iyalah banyak kali. Sekampung. Satu orang aja tak habis-habis. Nah, jadi jangan lagi larikan anak gadis orang. Kalian jangan lagi nikah lari, tak bagus. Seumur hidup ceritanya tak bagus. Anak kalian nanti diceritakan orang, ayah kau dulu melarikan mak kau. Patutlah kau suka lari pagi katanya. Nikahi aja baik-baik, pinang dia baik-baik. Tak mau dia bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Kita sambung dengan pandangan dari Ustadz Adi Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada seorang perempuan yang pernah menikah, tapi akhirnya dia bercerai, alias dia janda. Kemudian dia menikah lagi, tapi kawin lari. Capek. Orang menikah itu diam, maka dikawin sambil lari, bingung saya. Tidak disyariatkan kawin lari itu. Penghulunya juga bingung. Saya nikahkan engkau, Masya Allah. Saya terima nikahnya. Ada-ada aja. Kadang-kadang manusia itu dikasih yang nyaman, pilih yang susah. Dan dia dinikahkan oleh orang lain, sedangkan wali sahnya masih ada. Bagaimana hukum menikah seperti itu? Teman-teman sekalian, pernikahan itu diikat oleh beberapa ketentuan. Ketentuan-ketentuan dimaksud ada yang menjadi rukun. Di antara rukun-rukun itu, pertama ada yang menikahnya, laki-laki, perempuan. Jadi kalau menikahnya itu laki-laki, perempuan, jelas tidak sah pernikahannya. Kedua, ada wali nikah. Wali nikah itu bagi yang masih gadis itu mutlak bagian terdekat dari dirinya. Orang tua, ayah masih ada. Kalau ada itu ayah. Tidak ada kerabat terdekatnya, pamannya, kakaknya, atau adiknya, atau yang paling dekat. Dan wali ini fungsinya bukan hanya menikahkan, tapi menjadi jalur konsultasi jika ada hal-hal terjadi di rumah tangganya. Karena itu wali akan memberikan perlindungan pada perempuan supaya berfikirnya matang. Quran surah kedua ayat 221, paling kanan sebelah atas. Wala tunkihul musyrikin, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu laki-laki menikah dengan perempuan musyrik sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Perempuan mukmin yang biasa-biasa saja lebih baik dibandingkan dengan musyrik walaupun dia memikat hati. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Lihat kalimatnya. Kalau menuju pada laki-laki kata Quran jangan menikah, tapi untuk perempuan jangan nikahkan anak perempuanmu. Wala tunkihul musyrikin, jangan nikahkan anak perempuanmu kepada pria musyrik. Jadi yang dituju itu walinya. Ayat ini tegas kata para ulama menunjukkan bahwa jika ada perempuan, gadis, ya ini gadis belum masuk ke janda, gadis khususnya akan menikah, maka tidak sah pernikahannya sebelum kemudian dia diputuskan oleh walinya. Putuskan itu maksudnya bukan memutuskan pernikahan dan sebagainya, membimbing pernikahan dia menjadi wali darinya. Jadi tidak boleh dia menikahkan dirinya sendiri. Supaya dijaga kehormatannya, dijaga dia, dan apa fungsi terbaiknya? Quran surah keempat ayat 35, paling kiri di pertengahan.
Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau di rumah tangga terjadi cekcok luar biasa yang menjadikan tidak bisa diselesaikan oleh kedua suami istri itu, maka konsultasilah kepada wali, hakim yang paling bijak. Siapa yang paling bijak? Yang paling bijak, yang paling bagus adalah yang Anda tunduk jadi wali yang menikahkan Anda. Karena itu yang paling dekat dengan Anda, yang paling mengerti Anda. Makanya ketika seseorang menikahkan, itu hati-hati. Bukan cuma mengatakan, saya nikahkan kau begini-begini, tapi ketika punya persoalan, dia harus jadi bagian dari itu untuk konsultasi dan sebagainya. Makanya saya ingatkan pada perempuan-perempuan, jangan anggap enteng wali, yang penting nikah. Tidak. Wow. Walinya siapa? Pengennya sih wali songo. Oh, wali bagus. Tidak bisa. Ada wali bagian kerabat Anda. Jadi jangan anggap enteng, Anda sudah kawin lari, capek, gak ada wali dan sebagainya gitu kan. Repot. Ini bagian pertama. Kemudian ada mahar. Kemudian saksi, minimal 2 orang saksi di tempat yang sama. Kalau ini terjadi maka sah pernikahannya. Sekarang statusnya bagaimana dengan janda? Sebagian ulama mazhab mengatakan seorang janda maka dia tidak harus minta izin kepada wali atau keluarga terdekatnya, baik ayah, ibu dan sebagainya. Dia punya hak karena pernah menikah, dia punya hak di situ untuk bisa mengajukan pernikahan sekalipun kemudian tidak harus izin dari keluarga terdekatnya. Tapi tetap pengetahuan dengan kerabatnya, wali dan sebagainya itu harus ada. Komunikasi, kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Kenapa? Karena khitabun nikah, perintah pernikahan itu tujuan utamanya melahirkan sakinah. Quran surah ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Orang menikah itu supaya tenang, bukan supaya gelisah. Jadi kalau antum belum menikah aja sudah gelisah, ada yang salah dalam cara menikah antum. Bagaimana antum bisa menikah dengan tenang kalau cara menikahnya aja menimbulkan kegelisahan? Makanya sekalipun para perempuan yang sudah pernah menikah punya hak misalnya secara pribadinya untuk dia bisa menikah dengan yang dia pilih, tapi tetap tidak mengurangi 2 hal. Dia harus berkonsultasi, dia tanyakan dan dia minta perwalian. Jadi tidak menggugurkan hak walinya. Cuman dia punya hak untuk menikah, mengajukan pernikahan, tapi tetap tidak menggugurkan hak walinya. Dia harus dinikahkan oleh orang lain. Siapa itu? Kalau ada kerabat terdekat, ambil kerabat terdekat. Kalau kemudian kerabat terdekat tidak ada, maka silahkan cari wali-wali hakim yang bisa mewakilinya. Dari KUA atau yang lain-lainnya. Tapi maaf sekali lagi, kalau terjadi pernikahan yang seperti tadi, nikahnya sah kalau rukunnya terpenuhi, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikahnya sah, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan saran saya sederhana. Datangi orang tuanya, datangi kerabatnya, ya, kemudian minta restunya, minta maafnya dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Tapi ada kasus yang dibenarkan pernikahan seperti itu jika memang kondisi-kondisi dari wali terdekatnya, satu, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman yang membahayakan bagi agama dan kepercayaannya. Misal, dia beda agama, seorang anak. Kemudian ketika dia pindah agama, dia mau menikah, diancam oleh orang tuanya. Kalau kamu kemudian mau saya jadi walinya, kamu harus kembali kepada agama kamu. Kalau tidak, kamu begini atau menghadapi siksa, maka dia boleh meninggalkan itu, kemudian dia menikah dengan apa yang ia pilih dan menjadikan yang lain sebagai walinya. Misal ustadz tertentu atau dari KUA atau sebagainya. Saya tidak tahu kasus spesifiknya yang mana ini yang dimaksudkan, tapi kalau misalnya mohon maaf yang dimaksudkan yang pertama, maka saran saya supaya bisa kembali kepada walinya, kemudian dia meminta maaf dan bersama-sama beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikahnya sah sepanjang rukunnya terpenuhi, tapi sekali lagi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat di rumah tangga, hadis Al-Bukhari, buka di Al-Adabul Mufrad paling kanan sebelah bawah, ridha di rumah tangga jika orang tua masih ada, salah satunya ditentukan oleh ridhonya orang tua. Ridhallahi fi ridhal walidi wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Allah taala alam bisawab.